Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore kepada Ibu Asinta selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah penanganan perkara perdata kelas E. Izinkan kami memperkenalkan diri kami dimulai dari saya, Antonia Demelia selaku panitera, Lintang selaku hakim ketua, Cira selaku hakim anggota 1, Maira selaku hakim anggota 2, Kristina selaku KHB 1, Olivia selaku KHB 2, Sarina selaku KHD 1, Gladys selaku KHD 2, Ruth selaku penggugat, Rafael selaku tergugat, Roy selaku petugas. Terima kasih atas perhatiannya. Pemeran dimohon untuk menempati tempatnya masing-masing. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan pengadilan negeri Balai Bandung. 1. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. 2. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang ada duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. 3. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. 4. Selama persidangan berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. 5. Pada waktu memasuki ruang atau mengikuti jalannya sidang, wajib menunjukkan sikap sopan, antara lain tidak mengeluarkan kata-kata, membunyikan suara-suara yang mengganggu jalannya persidangan, tidak merokok, meludah di ruang persidangan, berpakaian sopan, tidak memakai kacamata gelap, tidak memakai topi, tidak menimbulkan hal-hal lain sehingga akan mengganggu jalannya persidangan. 6. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan, dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk ini. 7. Siapapun di persidangan pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua majelis atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana yang tercantum di atas bersifat suatu tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 9. Panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang ada duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. 10. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. 11. Pengambilan foto dan perekaman harus seizin ketua majelis. Sidang melanjutkan gugatan dan prestasi dengan nomor register perkara 39 dari PDT-TG dari 2025 dari PNDLB antara Siti Gria Kreatif selaku penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa atau Persaudaraan selaku tergugat pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Siap yang mulia. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 39-PDD-G-2025 Pengadilan Negeri Balai Bandung mengenai perkara wan prestasi antara Siti Gria Kreatif sebagai penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap menghadiri persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara tergugat dalam perkara ini hadir sendiri atau dihadiri oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Izin yang mulia, saya akan tanya sama SMA dan rekan saya. Dari Kristal Yolanda SMA, kami adalah kuasa hukum dari tergugat dari kantor hukum Rahmat Setiabudi dan rekan yang berada di Kota Bandung. Baik, selamat pagi saudara penggugat. Pagi yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya saudara penggugat dalam perkara hari ini dihadiri sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Saya diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Izin yang mulia,
Saya Christina Ayu Didamani SHMH bersama dengan saya Olivia Lita Sinawang SHMH. Kami adalah kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Giri Dharma dan partner yang teramat di Jakarta Timur. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai upaya perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai upaya perdamaian? Belum yang mulia, kami juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dengan sesuai dengan yang sudah direncanakan minggu lalu. Agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan apakah saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan kesimpulannya. Sudah yang mulia. Baik, silakan pihak penggugat menyerahkan kesimpulannya kepada majelis dan kepada pihak tergugat dipersilakan maju untuk memeriksa. Selanjutnya dengan kuasa hukum tergugat, apa sudah siap dengan kesimpulannya? Baik, silakan pihak tergugat untuk menyerahkan. Silakan diambil. Dari pihak tergugat, apakah akan membacakan kesimpulannya dalam persidangan kali ini? Kami dari pihak tergugat tidak akan membacakan kesimpulan yang mulia, karena salinannya telah kami berikan kepada majelis hakim. Baik, dari pihak tergugat, apakah akan membacakan kesimpulannya hari ini? Kami dari pihak tergugat juga tidak akan membacakan kesimpulan kami pada persidangan kali ini yang mulia, dikarenakan salinannya telah kami berikan kepada majelis hakim. Baik, karena para pihak tidak akan membacakan kesimpulan di hadapan majelis pada hari ini, namun majelis telah menerima kesimpulan dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Untuk itu agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Untuk pembacaan putusan, kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu mengenai waktu yang kami berikan untuk membuat putusan. Baik, majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah selama 2 minggu. Apakah pihak tergugat dan penggugat keberatan? Tidak yang mulia. Panitera tanggal berapa 2 minggu dari sekarang dan apakah di tanggal tersebut ada persidangan di pukul 10? 2 minggu dari sekarang hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 dan pada pukul 10 tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, sebelumnya persidangan ditutup. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat masih ada hal yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 2 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 13 Agustus 2025 pada pukul 10 WIB dengan agenda persidangan pembacaan putusan kepada para pihak. Kuasa hukum diperintahkan untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Balai Bandung pada hari Rabu 13 Agustus yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan berprestasi dengan nomor register perkara 39-PDD-2025-PNBLB antara Sivi Gira Kreatif selaku penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa atau Kaseroda selaku tergugat pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 akan ditunda. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Sidang lanjutan pengadilan perkara berprestasi dengan nomor register perkara 39-PDD-2025-PNBLB antara Sivi Gira Kreatif selaku penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa atau Kaseroda selaku tergugat pada hari Rabu 13 Agustus 2025 akan segera dimulai.
Baik, setelah majelis memeriksa kelengkapan ruang persidangan, maka sidang menyatakan ruang persidangan sah dan layak untuk dinyatakan sebagai tempat persidangan. Sebelum persidangan dimulai, kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat menggagalkan kelancaran persidangan, dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, hakim anggota maka siap. Panitia sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 39 garing PDD-G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Balai Bandung mengenai perkara lawan prestasi antara Sivi Gria Kreatif sebagai penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini Yang Mulia. Baik, selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara penggugat dalam perkara ini hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Saya diwakili oleh kuasa hukum saya Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya Kristina Ayu Hodinamani SHMH bersama rekan saya Olivia Lintang Sinawang SHMH. Kami adalah kuasa hukum penggugat dari kantor hukum Diren Dharma dari Pandan yang beralamat di Jakarta Timur. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah dalam perkara ini hadir sendiri atau diwakilkan? Saya diwakilkan oleh kuasa hukum saya Yang Mulia. Saya akan dengan tambah SMH dan rekan saya adalah Krisna Yolanda SMH. Kami merupakan kuasa hukum tergugat yang berasal dari kantor hukum Rahmat Sejauhi dan Evan yang berada di Kota Bandung. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah ada tercapai upaya perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai upaya perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, jika para pihak menghendaki demikian, maka agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dengan sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan minggu lalu, bahwa agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan dengan nomor register perkara 39 garing PDD-G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Balai Bandung. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan pada para pihak untuk mendengar isi putusan dengan seksama. Dengan demikian akan disampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa majelis hanya akan membacakan putusan ini pada pokok-pokoknya saja. Namun secara lengkap salinan putusan sudah siap dan bisa dibagikan kepada para pihak setelah pengucapan putusan ini selesai atau setidaknya 3 hari setelah pengucapan putusan ini. Kemudian yang kedua, selama pengucapan putusan, siapapun atau para pihak tidak diperbolehkan untuk menyela atau mengajukan instruksi dalam bentuk apapun karena pengucapan putusan ini adalah bagian dari majelis hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis jika kemudian disela dan dilakukan instruksi karena para pihak sudah diberi kesempatan. Putusan dengan nomor register perkara 39 garing PDD-G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Balai Bandung demi keadilan berdasarkan keputusan yang Maha Esa mengenai perkara lawan prestasi pada Pengadilan Negeri Balai Bandung yang menjadi perkara pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa antara Sivi Gria Kreatif selaku penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa selaku tergugat. Setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara setelah majelis hakim melakukan perkara telah mencapai pertimbangan. Hakim anggota mohon dibacakan. Putusan dengan nomor register perkara 39 garing PDT-G garing 2025 garing PNBOP demikian dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Balai Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Sivi Gria Kreatif selaku penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa selaku tergugat. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang perkara tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balai Bandung pada tanggal 5 Februari 2025 dengan register nomor 39 garing PDT-G garing 2025 garing PNBLB telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Tentang kedudukan penggugat dan tergugat dalam perkara aku yang dianggap telah dibacakan. Tentang adanya perjanjian kerjasama supaya bolos dada antara penggugat dengan tergugat yang dianggap telah dibacakan. Terdapat fakta penggugat telah melakukan kewajiban yang supaya bolos dada kepada tergugat sesuai perjanjian kerjasama supaya bolos dada dan surat pesanan yang dianggap telah dibacakan. Adanya fakta tergugat belum melunasi kewajibannya melakukan pembayaran sesuai pesanan yang dianggap telah dibacakan.
bahwa penggugat sudah mengirim 3 kali surat somasi namun tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya. Bahwa tergugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian kerjasama supaya ambil dada. Penggugat memohon putusan serta merta dan pembayaran uang paksa atau dongso. Dalam eksepsi, gugatan kurang pihak. Bahwa sebagai dalil gugatan penggugat pada posita angka 7 yang pada pokoknya menyatakan tergugat mengeluarkan beberapa surat pesanan bolos dada kepada penggugat. Surat pesanan yang dikeluarkan oleh tergugat kepada penggugat memerintahkan agar pesanan diantarkan kepada PT Cahaya Hujan Raya beralamat di Toko Cahaya Prajan Jalan Raya Bogor nomor 16 Batu 4, Kramat Jati, Jakarta. Bahwa begitu pula dalil gugatan penggugat dalam posita angka 9 huruf B menyatakan penerima bolos dada adalah PT Cahaya Prajan Raya. Bahwa dalam gugatan penggugat telah menyebutkan dan atau adanya keterlibatan PT Cahaya Prajan Raya dalam perkara akuo, akan tetapi PT Cahaya Prajan Raya tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan penggugat. Oleh karenanya, gugatan tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan dikualifikasi. Mengandung cacat formal dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan tidak jelas atau kabur. Bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan uang prestasi terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Dalam gugatan, penggugat mengatakan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi namun tidak menjelaskan dengan rinci unsur-unsur uang prestasi yang dipenuhi oleh tergugat. Penjabaran unsur-unsur uang prestasi merupakan syarat terpenuhnya formulasi surat gugatan menjadi terang dan jelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 arti. Bahwa oleh karena penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan unsur-unsur uang prestasi secara rinci dalam gugatan, maka gugatan yang diajukan haruslah dianggap menjadi tidak terang dan jelas. Dalam pokok perkara, bahwa apa yang disampaikan tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan dalam pokok perkara, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan serta diuraikan dalam gugatan penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan bulat. Mohon menanggapi dalil gugatan penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 6 tentang perjanjian kerjasama supaya yang bolos dada tanggal 7 Juni 2024. Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 9 tentang penggugat telah menyuplai yang bolos dada. Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut yang dianggap sudah dibacakan. Bahwa tergugat telah mengirim surat pemberitahuan kepada penggugat tentang terjadinya dan duduk perkara yang sedang terjadi kepada tergugat. Bahwa permohonan penghukuman uang paksa atau langsung yang didalilkan oleh penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon penghukuman uang paksa atau langsung yang didalilkan oleh penggugat merupakan penghukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal mana permohonan langsung seperti itu tidak diperbolehkan menurut pasal 611 ARV. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 18 yang pada pokoknya penggugat meminta supaya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun apa upaya banding tergugat ataupun kasasi. Bahwa bertolak dari tuntutan penggugat ternyata tuntutan penggugat tersebut di atas justru bertentangan dengan pasal 180 HIR. Oleh karenanya sudah tepat apabila tuntutan penggugat tersebut di atas dinyatakan untuk ditolak. Bahwa digugat menolak selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan penggugat atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena hal tersebut sebelumnya telah diuraikan oleh tergugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi dianggap telah dibacakan, dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, atau apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa penggugat menanggapi jawaban tergugat dengan mengemukakan tertib tanggal 5 Mei 2025 dan tergugat mengemukakan tertib tanggal 19 Mei 2025 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara akuo. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, kuasa tergugat mengajukan bukti surat yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa bukti fotokopi surat tergugat tertanggal T1 sampai dengan T10 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicatatkan dengan aslinya kecuali bukti T5, T7, dan T9 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas keterangan para saksi, kuasa hukum para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan. Menimbang bahwa kuasa hukum tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan sampalannya. Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin 14 Juli 2025, kuasa penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan kuasa hukum tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Juli 2025.
Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dengan dan mohon putusan. Tentang pertimbangan hukum. Dalam eksepsi, menimbang bahwa atas surat gugatan penggugat di dalam jawabannya ternyata tergugat telah mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut. Gugatan kurang pihak, bahwa dalam gugatan penggugat telah menyebut dan atau adanya keterlibatan PT Cahaya Perusahaan Raya dalam perkara akuo, akan tetapi PT Cahaya Perusahaan Raya tidak melakukan sebagai pihak dalam gugatan penggugat. Oleh karenanya gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Gugatan tidak jelas atau kabur yang dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara yang dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian kerjasama yang berdasarkan antara PT Bandung Daya Sentosa dengan Sipil Gria Kreatif dengan nomor 081 SJN BDS 6 2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditagih dengan tergugat. 3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian kerjasama supply ayam bonus gada antara PT Bandung Daya Sentosa dengan Sipil Gria Kreatif dengan nomor 011 PKS GK BDS 6 2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani penggugat dengan tergugat. 4. Menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar pesanan suplai ayam bonus dada sebagaimana perjanjian kerjasama suplai ayam bonus dada antara PT Bandung Daya Sentosa dengan CV Gria Kreatif dengan nomor 11 PKS GKBDS 6 2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang belum dibayarkan sebesar 8.851.853.130 rupiah. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar pesanan suplai ayam bonus dada sebagaimana perjanjian kerjasama suplai ayam bonus dada antara PT Bandung Daya Sentosa dengan CV Gria Kreatif dengan nomor 011 PKS GKBDS 6 2024 tertanggal 7 Juni yang belum dibayarkan sebesar 8.851.893.130 rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar denda terhadap penggugat dengan total minimal sebesar 1.200.381.645 rupiah. Yang 8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar 240.000 rupiah. Yang 9. Menolak gugatan menggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang pembesaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 oleh kami, Ibu Singuralita Nusantara Hakim SHMA sebagai Hakim Ketua. Yang kedua, Dewa Ayu Madecira Kalindra Bagus SHMA dan Mairanda Dona Justisia SHMA. Masing-masing sebagian hakim anggota putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka dan umum oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota tersebut. Dibantu Antonia Damira SH selaku panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari dan tanggal itu juga. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Pokoknya saja yang mau. Baiklah. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Baik. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim. Maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 2 minggu sejak putusan ini dibacakan. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah dapat dinikmati? Kenapa ya mulia? Kami pertimbangan dua yang lewat. Bagaimana dengan kuasa hukum yang tergugat, apakah dapat dinikmati? Baik, maka dengan ini sidang pada hari ini dinyatakan telah sesuai dengan agenda persidangan. Dengan demikian, sidang pengadilan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balai Bandung yang memeriksa dan memadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 39 PDT-K 2025 Pengadilan Negeri Balai Bandung
atas nama Sifigria Kreatif selaku penggugat melawan PT Bandung Daya Sentosa selaku tergugat dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim yang telah meninggalkan ruang sidang hadirin mohon berdiri. Majelis hakim telah meninggalkan ruang sidang hadirin mohon kembali.